Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini ada tambahan ya untuk materinya yang saya belum detail juga menjelaskan itu terkaitan dengan PPh pasal 26. Jadi ini PPh yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia tapi diterima oleh wajib pajak luar negeri. Kemarin udah saya sebutin juga kan, karena PPh pasal 21 strip 26. Kalau misalnya atas detail penghasilan yang misalnya mirip dengan apa detail-detail yang misalnya kayak ada kegiatan gitu, tapi yang menerima itu wajib pajak luar negeri. Nah, berarti PPh-nya dikenakan 26 gitu kan. Nah, ini berupa wajib pajak luar negeri atau orang pribadi atau internasional. Nah, ya. Kemudian nih melalui pemotongan pihak pemberi penghasilan. Potongnya siapa? Ada badan pemerintahan, ya, penyelenggara kegiatan tersendiri, kemudian subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaannya. Nah, sekarang kita lihat kapan saat terutangnya. Jadi PPh 26 ini terutang di saat yang lebih dulu terjadi antara akhir bulan diterima penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan gitu. Ya, dan paling wajib itu disetorkan paling lambat tanggal 10 ya masa pajak berikutnya. Oke, dan kalau misalnya pelaporan SPT masanya itu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, ini adalah dasar pengenaannya. Jadi, dasar pengenaannya 20% dari jumlah bruto dan sifatnya final atas apa? Atas dividen, atas bunga, premium, diskonto, dan imbalan lainnya, atas royalti sewa, kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan gitu ya. Kemudian atas pensiunan, pensiun dan pembayaran berkala, kemudian ada keuntungan atas pembebasan utang dan premi swap juga. Kita langsung saja lihat contohnya ya. Jadi ini contohnya misalnya penghasilan bunga. Ferdinand ini seorang pengusaha yang punya kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Nah, Ferdinand meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar 4,5 juta dan tingkat bunganya 6,5% per annum per tahun ya. Nah, kurs ditetapkan konstan sepanjang tahun 13.250 per dolar ya untuk rate-nya. Total beban PPh 26-nya berapa yang seharusnya dipotong. Nah, berarti pajak terutangnya kan tadi kan 20%. Dari berapa? Dari 6% yang dia pokoknya itu pinjamannya kan per setengah ya. Nah, terus habis itu kan kita harus kalikan dengan rate-nya. Sehingga dia dapat jadi rupiah kan, dia kan per setengah itu masih dolar tadi ya. Masih dolar kan. 6,5% kali 4,5 kalilah 13.250 ini rate-nya. Jadi dapatlah 775 juta, 125 juta. Nah, berarti untuk pencatatannya di sini adalah jurnalnya beban bunga di debit senilai 3875 dan utang PPh-nya itu 775125 dan kas yang dikeluarkan itu adalah senilai berapa 3 juta kok 3 juta sih 3 M ya. Ya sorry ini nolnya ya. Jadi di sini ya teman-teman ya. 4,5 benar ya. Ya 3,8 kemudian 775 juta. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya, ini kas yang dikeluarkan. Jadi utang PPh-nya 775. Tuh, ini juga yang untuk pasal 4 ayat 2, ya ini juga sering juga ya kalau PP pasal 4 ayat 2 itu disebutin. Nah, ini penghasilan atas penjualan harta selain yang diatur dalam yaitu selain diatur dalam PP dalam pasal 4 ayat 2. Nah, jadi ada premi asuransi kepada perusahaan luar negeri, penghasilan atas penjualan. Jadi di pasal 4 ayat 2 ini juga ada, tapi yang dihitung di sini adalah selain yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Oke. Ini perkiraan penghasilan neto, jadi premi asuransi dan premi asuransinya itu atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ini kita mencarinya 5% dari preminya ya. Kalau premi dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri itu berarti 10% dari premi. Tapi atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi ke dalam negeri pada perusahaan asuransi luar negeri itu adalah 5%. Nah, kalau misalnya ada penghasilan penjualan saham, itu perkiraan penghasilan netonya kita cari dengan 25% dari harga jual. Nah, objek PPh 26 ini bersifat tidak final, jadi penghasilan yang bersifat tidak final diantaranya misalnya penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, atau pemberian jasa yang serupa. Kemudian penghasilan kantor pusat selama terdapat adanya hubungan antara BUT dan harta yang merupakan sumber penghasilan. Kemudian penghasilan wajib pajak luar negeri orang pribadi. Ya. Oke, jadi itu ya sekilas teman-teman untuk yang PPh pasal 26 contohnya berarti 20% langsung dikali dengan penghasilannya kayak gitu. Oke ya.
Coba ini saya nggak bisa ngasih slide-nya ke teman-teman, tapi saya akan lihat ini beberapa contoh yang terkait dengan ini ya, PPh pasal 21, yang contoh lain. Nah, ini yang untuk bukan pegawai, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia penghitungannya untuk bukan pegawai ini, itu dia bersifat ada yang bersifatnya itu berkesinambungan. Nah, makanya tadi kan ada tuh yang kayak dokter ya, jasa medis gitu kan. Itu kan sifatnya berkesinambungan. Kemudian ada yang sifatnya tidak berkesinambungan. Jadi kalau yang berkesinambungan itu ada lagi tuh, dia memiliki NPP, penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, nah itu berarti 50% dari penghasilan brutonya dikurang PTKP-nya. Tapi kalau berpenghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, ya dia berarti 50% dari penghasilan brutonya. Kita lihat ya, semoga nanti ada contohnya di sini. Lagi-lagi kalau tidak memiliki NPP, tarifnya 20% lebih tinggi ya, teman-teman ya. Oke, nah ini ketentuannya, jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan brutonya adalah jumlah pembayarannya dikurang dengan upah pegawai yang dipekerjakannya. Nah, kalau misalnya penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, kalau tadi kan kalau misalnya dia mempekerjakan orang lain, nah kalau misalnya dia menyerahkan material atau barang, maka penghasilan brutonya itu didapat dari jumlah pembayarannya dikurang dengan nilai barang itu sendiri. Nah, contohnya apa ketentuannya nih? Ada dokter yang melakukan praktek di klinik, maka penghasilan brutonya berapa? Dari jumlah pembayaran dari pasien. Jumlah pembayaran dari pasien itu sebelum dikurangi biaya, kemudian bagi hasil ke rumah sakit atau klinik juga. Ya. Oke. Nah, ini contohnya penghasilan berkesinambungan nih. Ini mirip juga sama yang dokter spesialis itu ya. Jadi Seno merupakan pelukis lepas memajang hasil karyanya di galeri seni, atau setiap lukisan yang terjual dia menerima pembayaran tunai di bulan berikutnya. Kemudian Seno menerima penghasilan dari galeri seni dan rincian. Jadi ini ada rinciannya dari Januari sampai Desember. Nah, setelah dia menikah, punya 2 anak, kemudian masih belum terdaftar sebagai wajib pajak, bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan diterima Seno. Nah, ini kan tadi kan udah diketahui ya penghasilan brutonya di sini kan. Nah, berarti kita mencari 50% dari penghasilan brutonya gitu kan. Nah, dapat lagi nih. Jadi 8250 gitu kan, ini kumulatifnya totalnya ya. Dikumulatifkan nih sampailah kumulatifnya segini kan, sama ya kumulatifnya. Nah, barulah ini yang nanti akan dikalikan dengan tarifnya. Di sini ada di sini kan masih range tarifnya per PPh 21-nya itu kan masih 5% ya. Kalau untuk nilai ini masih 5%. Nah, kalau ini kan udah masuk ke 15% dia hitungannya. Jadi langsung aja nih dari sini langsung kali 15%, kemudian ini masih di tarif yang 15%. Nah, terus dia nggak punya NPP, berarti kalau nggak punya NPP karena dia belum terdaftar kan, ya udah dikali 120%. Nah, jadi total PP terhutangnya segini. Berarti yang perlu diperhatikan ini ya teman-teman, dari DPP kumulatif ini, jangan lupa tarifnya disesuaikan. Kan yang pertama layernya itu kan maksimal 50 juta ya. Nah, kedua berarti langsung aja ikut dengan DPP kumulatifnya. Kali 15%. Oke, nah itu. Nah, ini contohnya kalau tidak berkesinambungan. Kalau tadi kan berkesinambungan ya berarti dia ada terus gitu kan ya. Apanya. Kalau ini kan contohnya dia tidak berkesinambungan nih. Jadi dia pengacara, kemudian dia menangani kasus PT Manis, kemudian dapat fee sebesar 550 juta. Nah, pajaknya berapa? Nah, berarti kita dasar pemotongannya ya 50% dari 550 juta itu dapatlah 275 juta. Oke ya. Nah, PPh terhutangnya itu dia dari 275 itu berarti kali 50 juta pertama, yang keduanya dikali dengan 15%, 225. Oke, jangan lupa teman-teman lihat lagi ya catatannya untuk 5% berapa maksimumnya, kemudian 15% berapa gitu ya. Itu kan kalau dia 0 sampai 50 juta kan 5%. Habis itu 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Terus 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Di atas 500 juta baru 30%. Nah, itu jangan sampai lupa. Jadi teman-teman bisa tahu dari dasar pemotongan ini berapa nih PPh terhutangnya. Oke, jadi itu aja ya kali ya contohnya ya, biar teman-teman nggak susah juga. Saya rasa teman-teman pahami aja yang ini pahami. Oke, ini ya, ini kemudian ini juga dipahami. Ini nanti akan saya masukin ya ke ujian juga. Jadi teman-teman belajar ini dulu. Sampai di sini, oke? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.